Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Aini, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Muhammadiyah Karangasem. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya akan menampilkan video UKIN dengan materi daya dan energi listrik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Dah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya semoga baik-baik saja. Gimana? Ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Vika, kenapa Vika? Sakit? Sama untuk mengawali pembelajaran yang harus kita lakukan adalah berdoa. Silahkan Lutfi dipimpin teman-temannya. Robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi yasir wa la tu'asir rabbi fahmizil khair. Alhamdulillah kita sudah berdoa hari ini. Semoga dengan kita berdoa tadi bisa dilancarkan sampai akhir nanti. Dan apa yang kita pelajari bisa sampai ke kita dan bisa dilaksanakan juga. Ya, kira sekarang coba dicek mejanya udah bersih belum? Tapi kalau Ibu lihat sudah bersih. Udah bersih ya, alhamdulillah ya. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari apa? Iman. Tentunya kita harus tetap jaga kebersihan. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, sebagai orang Indonesia, agar rasa cinta kita semakin nambah nih, nah kita harus mengetahui juga lagu-lagu nasional. Nah, salah satunya ini, silahkan dulu berdiri, kita bernyanyi bersama yuk. Silahkan berdiri. Terima kasih anak-anak, silahkan duduk kembali. Ya, seperti lagu kita tadi, satu nusa, satu bangsa. Intinya, apapun kita, dari manapun kita tetap satu, yaitu apa? Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, ini siapa yang menemukan lampu? Thomas Alva Edison. Kalau seandainya tidak ada lampu, apa yang akan terjadi? Gelap pasti. Nah, ternyata asalnya adalah sebelum dia menemukan lampu, ternyata dia melakukan beberapa kali percobaan. Berapa kali? 1000. Ternyata sebelum beliau menemukan lampu, butuh 1000 kali percobaan untuk apa? Menemukan lampu itu supaya bisa menerangi dunia dan sekitarnya. Nah, kita kadang 1 kali, 2 kali aja melakukan sesuatu sudah nyerah. Ini bahkan 1000 kali, nak. 1000 kali, butuh perjuangan 1000 kali supaya kita bisa menikmati apa yang beliau dapatkan. Intinya apa di sini?
Setiap usaha pasti ada langkah yang maju. Intinya dikit, tapi bisa ke atas atau bahkan sampai berhasil ya. Itu. Nah, baru sekarang kita akan mempelajari ini nih. Apa nih? Coba. Alat-alat elektronik di rumah. Ada yang punya kipas? Ada. Ini apa? Lampu. Terus mesin cuci sama mana ada setrika? Mana ada setrika coba? Ini mesin cuci, lampu, terus kipas angin sama TV. Di rumah kalian ada? Ada. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, kira-kira semakin kalian banyak alat elektronik, apakah semakin cepat pulsa listrik kalian habis? Cepat. Hah? Ayo, siapa beli pulsa listrik misalkan di rumah 25.000. Berapa hari habis? Enggak ada ya 25.000 ya? 20 ya? 20.000 berapa hari? Hah? 5 harian. Oh, berarti ada yang pakai pulsa, ada yang masih pakai bulanan. Kalau sistem bulanan berarti tergantung kalian memakai apa. Di dalam rumah kalian juga listriknya apa aja yang digunakan ya. Pulsa listrik atau rekening listrik itu sama. Nah, untuk itu apa yang akan kita lakukan hari ini? Dengan kalian mempelajari ini, kalian diharapkan nanti bisa apa? Mengetahui cara yang pertama. Yang paling pertama dan utama adalah apa? Menghemat listrik atau menghemat energi listrik. Nah, itu yang paling utama. Kemudian nanti kalian juga bisa menghitung bagaimana caranya atau merinci biaya listrik kalian per bulan. Walaupun hanya dari beberapa alat listrik saja, entah dari TV atau apa, kita akan belajar di sini. Makanya tujuan kita hari ini apa? Peserta didik yang pertama dapat menganalisis antara daya dan juga energi listrik. Nah, melalui apa? PET, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Kemudian yang kedua, kalian bisa merinci biaya bulanan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui diskusi kelompok, kajian literatur, dan juga tanya jawab. Kemudian peserta didik juga dapat menganalisis upaya menghemat energi listrik. Nah, upaya menghemat nih dari kajian literatur juga, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Terakhir kalian harus apa? Membuat laporan. Setelah tujuan, bagaimana untuk mencapainya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pretest. Udah bawa HP semuanya? Sudah. Yang kedua ada orientasi masalah, Ibu akan berikan suatu permasalahan, baru diskusi, baru kemudian presentasi, dan terakhir baru post test. Nah, ini akan kita lakukan hari ini. Kemudian teknik penilaiannya apa aja? Ada pengetahuan, ada sikap, kemudian dan juga ada keterampilan. Nah, dari pengetahuan itu dilihat dari pretest sama post test kalian dan juga tugas. Kemudian dari sikap, bagaimana kalian cara berdiskusi, bertanya bagaimana cara menyelesaikan tugasnya bagaimana. Nah, membagi tugas itu seperti apa, itu yang. Kemudian nanti juga ada poin plus 5 dan juga dan juga min 3. Nah, sekarang Ibu lipat gandakan lagi. Plus 10 sama min 3. Jadi kalau kalian bertanya atau menjawab dapat plus 10. Kecuali nanti kalau seandainya pas game itu bisa jadi lebih dari 10 nanti tergantung soalnya nanti bagaimana. Kalau yang tidak mengikuti aturan terpaksa Ibu kasih berapa? Minus 3. Bisa jadi juga berkali lipat minus 3-nya. Semua skornya itu nanti apa? Di akhir akan diakumulasi. Siapa yang menang nanti ya dari skornya itu. Keterampilannya tentunya dari presentasi dan juga laporan. Nah, berarti sekarang waktunya apa? Pretest nih, seperti adiknya aja gigih. Yuk silakan disiapkan HP-nya. 4, 3, 2, 1, silahkan. Ya, kalian bisa lihat sendiri dah ini hasilnya. Kita cek. 1, 2, 3. Yang pertama Erika, kedua Tasya, ketiga Uyun. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian.
Nah, setelah kalian pretest, nah, coba dibuka LKPD-nya dulu bagian orientasi masalah. Kita lihat beritanya apa. Nah, silahkan didengarkan semuanya mengarah ke sini dulu, biar kalian bisa lihat beritanya. Mereka di rumah atau mereka harus menggunakan laptop, lampu, internet, dan perangkat lain yang menyebabkan pemakaian listrik pada tingkat konsumen. Dulu, apa yang kalian lihat pada berita tersebut? Angkat tangan. Apa, Vi? Listrik membengkak. Kata Lutfi itu listrik warga membengkak. Ada lagi. Apa? Tagihan listrik yang lebih banyak daripada bulan lalu ya. Emang bulan lalu itu berapa yang dikatakan sama ibu itu? 1.200.000. Tapi ketika diberlakukan WFH berapa? 1,5. Nah, itu yang memakai rekening listrik yang bulanan. Kan kalian juga ada yang masih pakai rekening listrik. Terus tadi yang pulsa, yang beli token, gimana tadi nasibnya? Kan ada tuh yang pakai token. Tadi lihat enggak bapak-bapak? Apa yang dikatakan bapak-bapak tadi itu? 20.000 5 hari, terus sekarang habis 4 hari. Itu adalah fakta yang kalian dapatkan. Kemudian penyebabnya apa? Kira-kira apa penyebabnya? Apa Tasya? Terlalu banyak memakai alat-alat listrik. Apalagi? Selalu mengecas HP dan juga laptop. Nah, semua penyebab kalian tadi karena pemakaian alat listrik itu ternyata berhubungan dengan apa? Dengan daya listrik atau energi listrik. Nah, sekarang apa yang kalian ungkapkan tadi silahkan dituangkan dalam LKPD. Mulai dari fakta, penyebab, rumusan masalah sampai hipotesis. Nah, ini tadi pertanyaanmu apa? Mengapa pembayaran listrik bisa membengkak? Iya, kenapa kira-kira? Karena terlalu banyak alat-alat elektronik yang digunakan. Ya, sehingga menyebabkan boros listrik jadinya kan. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana hubungan antara daya listrik dan energi ya? Tadi Ibu kan udah singgung tentang daya listrik dan juga energi listrik ya. Jadi silahkan nanti apa hubungannya. Nah, untuk mencari jawabannya ini sementara silahkan dicari di buku ajar sama di buku paket juga ada. Ya, bisa? Yuk lanjutkan yuk. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Kita bahas ya. Jadi Ibu minta nanti per kelompok menyampaikan rumusan masalahnya. Yuk. Apain? Bagaimana hubungan antara daya listrik dan energi listrik? Konfirmasi lagi. Bagaimana cara menghitung energi listrik? Bagaimana merinci pembayaran listrik di setiap rumah? Bagaimana hubungan antara energi listrik dan daya listrik? Kemudian apa saja yang mempengaruhi pembayaran listrik? Nah, kemudian yang terakhir juga nanti bisa bagaimana cara atau upaya dalam menghemat listrik. Tapi ini nanti disolusi ya. Silahkan yang kekurangan pertanyaannya atau yang lebih dikurangi. Kalau yang kurang silahkan ditambahkan dengan yang di depan. Kita akan menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di depan. Bisa? Bisa? Arus listriknya berapa? Ini udah yang keberapa sih? Oh, yang kedua. Ya, berapa itu berarti? Tulis saja. Ya, 3,6. Nah, sekarang kalian baru bantu ngitung sekarang semuanya. Nih, sekarang coba perhatikan semua. Ini kan hambatan. Hambatan. Kemudian ini tegangan. Tegangan itu simbolnya apa? V. Kemudian arus simbolnya apa? I. V sama I. Sekarang nih rumusnya apa nih? Daya listrik. Kalian disuruh nyari daya listrik. P sama dengan V dikali I. V-nya mana?
V-nya 18. Ini. Terus I-nya mana? Nah, berarti sekarang tinggal diapain? 18 dikali 1. 1,8. Coba. Bisa ndak nyusun? 1,8 dikali 18. P sama dengan, tulis naik P sama dengan, ya. Rumusnya tulis. Nah, sama dengan V-nya berapa? Ayo Ri, berapa hitung Ri? Bantu ngitung. Yuk. Dikali 1. Bantu ngitung. Boleh dah pakai ini. Coba ora-orek, bisa ndak ngitung? Nih, kalkulator. Ya, dah, silahkan dah. Berapa? Dikali koma berapa hasilnya? 32,4. Satuan daya apa? 32,4 watt. Watt. Terus ya. Terus apa lagi? Energi listrik. Energi listrik itu disimbolkan dengan W. Nah, tadi P-nya dapat enggak? Berapa P-nya? 32. Nah, berarti tulis dulu rumusnya ini, baru masukin P-nya berapa. Dia masih berlanjut. Di sini kalian disuruh nyari apa? Energi listriknya. Energi listriknya berarti disebut apa? Satuannya atau simbolnya? Energi listrik simbolnya apa? W. W. Kayak di sini baca ininya. Nah, dah. Nah, tuh daya energi listrik. Kemudian mana? Ini tadi ya sama sini, sama kelompok lain juga sama nih. Kemudian daya listrik, ya benar. V-nya ini diambil dari tegangan. I-nya diambil dari arus A besar ya, bukan A kecil. Kalau A kecil itu percepatan dia. Terus kemudian di sini disuruh nyari energi listrik. Waktunya berapa? Ini waktunya udah dikasih 3.600 detik. W sama dengan P kali T. P-nya di mana nyari? Ya, ini kan nyari P. Ini dia tetap berlanjut kali 3.600. Nah, sekarang ini udah benar nih. Kemudian yang di bawah tuliskan apa saja yang mempengaruhi besarnya daya listrik dalam suatu rangkaian. Daya listrik yang mana? Yang P atau W? P. P. Berarti P ini rumusnya apa tadi? Tadi kalian ngambil daya listrik dari mana aja rumusnya? Dari mana? Tegangan sama? Apa nih? Arus listrik. Berarti apa yang mempengaruhi daya listrik? Tegangan sama arus listrik. Silahkan ditulis. Coba nih. Nah nih. Ini coba nomor 2 dicoba lagi. Beda nih. Coba. Beda sama kelompok lain. Tegangannya 36. Nah, itu berapa tegangannya? Belum 36. Berapa sih? Belum. Ken, sabar. Dah. Nah, berapa arusnya? Harusnya 3,60. Berapa? Itu berapa? Sabar, saling kerja sama makanya. Bisa nyari yang di bawah? Bisa ya? Iya. Ya, lanjutin ya. Lanjut, kita game dulu ya. Yuk, supaya tadi ada yang ngantuk beberapa biar kalian enggak ngantuk. Coba sekarang. Di siap. Ambil dah boleh. 1 berarti kamu yang milih duluan. Ya boleh. Nah, apa itu S? Ya benar itu duluan. Sigap dong, sigap. 3 kali 10. 30. Harus siap. 30 kali 10.
Teman semangat lagi ayo. WP sama dengan 300 watt, V sama dengan 220, I itu apa? Angkat tangan dulu, kamu nggak tahu. Dasar. Dah sini angkat tangan nih. Dah. Angkat tangan dulu baru ini. Berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan, bagaimana hubungan antara daya listrik dan energi listrik? Ya tadi. Ya. Tadi kan ini daya listriknya, bandingkan coba antara 1 sama 2. Daya listrik yang nomor 1 berapa? 32,4 watt. Masa sini 36 dikali 3,6 ini 100. Oh 100 berapa? 129,6 kirain 12, 129,6. Yang mana yang lebih besar dayanya? Yang nomor 2. Kemudian energinya yang mana yang lebih besar? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Berarti semakin besar dayanya, energinya semakin apa? Besar. Gimana berarti hubungannya? Daya semakin apanya? Energi listrik. Bisa? Bisa. 32,4 dikali 3.600. 1 juta. Nah, kok 1 juta? 1 juta 116. Apa di sana santai itu? Kok segi orang dia kurang ini? Karena ndak dikasih nolnya. 116.640. Bisa? Ya, masukin ke rumusnya. 5 jam. Nah, berarti sekarang tulis nanti lama pemakaian 5 jam. Nah, terus berarti sekarang ini disuruh nyari jumlah alat dikali daya dikali lama pemakaian berapa? Ini dikali Ya, 4 kali 10 kali 5. berapa? 4 kali 10 40 kali 5. Ayo lo, deng. Orang-orang makanya. Maka nih. 360. Bener nih? Bener nih? 4 kali berapa? 10 kali 5. 4 kali 10 berapa? 40. 40 kali 5? Iya, 200. Ini sih 4 sama ya 200. Berarti kan 200. Ya, P kali T. N-nya berapa? 4 kali 10 kali 5 sama dengan 200. Bagaimana antara tagihan dan energi? Energinya yang mana? Energinya kan yang terakhir ini kan. Nah, ini kan baru 6 kWh nih. Semakin jika ini misalkan 7 atau 8 kWh, berarti bakalan nambah enggak biayanya? Nambah kan? Berarti hubungannya gimana? Semakin banyak pembayaran. Energi listrik dulu, baru pembayarannya bagaimana? Semakin banyak pembayaran. Iya, benar sekali. Terus solusi kalian untuk itu apa? Dengan cara apa? Menghemat energi. Contohnya seperti apa? Terlalu lama. Udah selesai semuanya? Sudah. Berarti kita waktunya apa? Presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Rina. Kok kamu enggak mau? Siapa yang presentasi sekali lagi? Kelompoknya Rina, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rina. Silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hambatan 10, tegangan 18, arus listrik 1,80. Bagaimana hubungan antara daya listrik dan energi listrik? Semakin besar daya listrik yang digunakan, maka akan semakin banyak pula energi listrik yang digunakan. Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak tagihannya. Begitupun sebaliknya.
Kesimpulan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara daya listrik dan energi listrik. Semakin besar daya listrik yang digunakan, maka akan semakin banyak pula energi listrik yang digunakan. Bagaimana cara menghitung energi listrik? Dengan cara mengalihkan daya listrik yang dikalikan dengan waktu yang digunakan. Bagaimana merinci pembayaran listrik di setiap rumah? Cara merinci pembayaran listrik dengan menjumlahkan daya yang dikeluarkan oleh alat-alat dikalikan dengan waktu penggunaannya dan dikalikan dengan harga listrik per kWh. Bagaimana upaya yang dilakukan agar pembayaran listrik tidak membengkak, menghemat listrik, seperti menggunakan listrik seperlunya. Solusi terbaik kalian sebagai masyarakat dengan cara menghemat listrik seperti menggunakan listrik seperlunya. Dengan kita menghemat listrik, maka akan melindungi bumi, yaitu mengurangi emisi gas karbon dioksida yang membuat lapisan ozon menipis dan otomatis akan mengurangi pencemaran udara. Tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang belum disampaikan kira-kira dari rumusan masalah? Ya, semakin besar energi, semakin besar daya, berarti semakin besar juga energi. Ada yang punya contoh lain menghemat listrik seperti apa? Kalau ini kan tadi menggunakan seperlunya, mencabut apa? Apa cara menghematnya gimana? Kalau itu Menggunakan energi listrik seperlunya. Contohnya apa? kalau udah siang lampunya dimatiin. Yes, siang lampunya. Terima kasih untuk kelompoknya Rina, dulu tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke kesimpulan, yang akan dilakukan apa pertama? Ibu ingin evaluasi terlebih dahulu atas apa yang sudah kalian lakukan. Dari cara menghitung, masih ya, 20 kali 10 berapa? Masih mikir. Terus masih tergantung kalkulator. Tapi tadi ibu kasih juga kenapa? Karena angkanya juga ada koma lumayan ya. Jadi memang membutuhkan kalkulator, ibu persilahkan. Kemudian ketika pembelajaran masih ada yang diam di dalam satu kelompok ya. Yuk, yang pertama, apa hubungan antara daya listrik dan energi listrik? Semakin banyak dayanya berarti energinya yang digunakan semakin banyak. Kemudian berarti semakin lama kalian memakai, energi juga akan semakin banyak juga. Kemudian nih untuk mencari pembayarannya, bagaimana merinci pembayaran? Jelas yang pertama daya listrik. Daya listrik ini ada di mana? Di barang kalian. 220, 5 watt, 10 watt. Nah, kemudian ya dikali waktunya. Berapa jam kalian pakai dalam sehari? Kemudian dikalikan per bulan. Nah, yang pakai rekening listrik gini dah caranya. Jadi per hari itu kalian berapa waktunya, tapi kan kalau di PLN pasti udah ada alat perhitungannya. Baru berapa bulan, nah harga per kWh berapa? Apakah 100, 200, 1000? Tidak hanya satu alat ya, tapi alat kalian kan banyak di rumah. Ada apa aja, Prian? Ada apa aja? Ada lampu, apa lagi? Terus apa lagi? Setrika, terus? Nah, kemudian upaya menghemat energi bagaimana? Ya, menggunakan alat seperlunya seperti tadi yang Dira katakan. Apa Dira? Iya, masa siang-siang hidupin lampu kan enggak ini. Karena udah terang juga kan, kecuali kalau gelap gulita, kamu berada di lorong baru itu. Gimana masang lampunya tapi? Udah. Jadi upayanya adalah, nah kenapa Nana? Dengan kita menghemat energi ternyata apa? Membantu bumi juga. Nah, di bumi itu kan ada namanya lapisan ozon yang melindungi kita. Dengan kita menghemat listrik itu mengurangi gas CO2 atau emisi karbon dioksida. Nah, karena karbon dioksida ini yang menyebabkan lapisan bumi kita menipis. Siapa yang paling banyak? Rina. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rina. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang seneng, ada yang ngambul ya.
Terus apa yang kalian senangi dari pembelajaran ini? Dapat poin. Terus apa yang kalian pelajari berarti yang kalian pahami? Tentang apa? Apa yang kalian pahami? Daya listrik. Iya, bisa ngitung. Terus apa yang masih membingungkan? Koma-koma cara menghitungnya. Ya, kalau refleksi udah berarti sekarang apa? Post-test. Silahkan disiapkan HP-nya. Disiapkan orek-oreknya boleh. Tapi angkanya masih gampang sih. Alhamdulillah pretest sudah selesai dengan akurasi yang bagus 84%. Selanjutnya apa kegiatan kita? Tugas. Jadi tugas kalian membuat laporan hasil pengamatan yang sederhana. Untuk format laporan sudah Ibu berikan di LKPD dan udah ada juga di Google Classroom. Dan kemudian mengerjakan soal di bahan ajar. Di bahan ajar juga di belakangnya ada soal. Selanjutnya apa? Terima kasih. Nah, untuk mengakhiri kegiatan tentunya karena kita diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Silakan Lutfi, yuk siap-siap untuk berdoa. Lutfi, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga dengan kita belajar energi listrik ini kita semakin hemat menggunakan listrik, apalagi kalian udah SMP sudah semakin tahu mana yang harus digunakan seperlunya ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.